Rumah Retret Pangestu Wening, Ambarawa, Jawa Tengah, Jumat sampai hari Minggu. Retret bersama teman-teman sesawi Paguyuban Eks Serikat Yesus Indonesia. Suasana makan pagi di Rumah Retret Pangestu Wening, Ambarawa. Ini ruang makannya. Bahasa seminarnya rafter. Yes, ada Mas Sugeng. Ya, teman-teman sesawi. Om Teriman. Mas Sahya, Mas Perantara, Mbak Yedi dan ibu-ibu. Indahnya sesawi. Sabtu 2 Juli 2022 sekitar jam 8:10 jam makan pagi setelah acara dari Gua Maria Hesing jalan-jalan sehat. Oke. Awal-awalnya dulu saya merasa takut kalau harus segera check up, nanti ketahuan sakit kolesterol lah, triglycerid lah, asam urat lah. Saya pikir kalau saya tidak pernah tahu kondisi badan saya, bagaimana saya bisa menjaga badan saya? Oh, ini nggak baik, ini kolesterolnya, ini makanannya nggak baik, saran ini enak, tapi kolesterol tinggi. Krem ini enak banget. Krem suruhan. Suasana break di ruang makan di hari kedua retret di Wisma Pangestu Wening, Ambarawa. Para suami istri kumpul. Jadi pagi ini, hari ini acaranya jam 6 sampai jam 7 tadi. Acara ke jalan kaki sehat ke Gua Kerep Gua Maria. Kemudian tadi jam setengah 9 sampai kurang lebih jam setengah 10 session Romo Nano SY memberikan materi. Kemudian jam 10 kurang seperempat atau jam 10 kurang sedikit tadi sampai setengah 11 sharing keluarga. Kemudian sampai setengah 11 hari ini Sabtu 2 Juli 2022. Kemudian setengah 11 ini nanti kita kembali kumpul di ruang pertemuan dengan dipandu Romo Nano untuk sharing selanjutnya. Demikian kita lanjut acara. Terima kasih. Mas Irwan, Romo Nano bikin kopi, bikin minuman. Yuk lanjut. Masuk YouTube nanti. Oke. Suasana Potus Mas Dani dari Jogja. Tuh ada yang bikin kopi. Bapak sibuk. Iya Bu, ini
Loh, iya toh. Lagi nge-file dulu. Lagi nge-file dulu. Suasana istirahat snack dalam bahasa seminari potus. Oke. Karena mendengarkan orang lain itu pasti punya dampak reflektif ya, memantul seperti saya melihat kaca. Karena itu sadarlah teman-teman bahwa apa yang Anda ceritakan itu pasti akan berdampak untuk orang lain, entah terinspirasi, entah musuh-musuh, apapun itu ya kan, tapi pasti yang diceritakan orang lain membuat saya sendiri berpikir, dan saya berharap selain berpikir juga bisa mengambil manfaat dari yang saya dengar. Supaya semua merasa nyaman, mohon ceritanya jangan panjang-panjang, belajar bercerita secara sistematis. Tapi modern itu memang makin teknologi. Dulu belum ada handphone, lebih tenang. Sebelum ada alat ngomong seperti ini namanya apa? Loudspeaker seperti ini. Toa. Sebelum ada alat pengeras suara seperti ini, itu Tuhan Yesus bisa berkorban mendengarkan 5.000 orang laki-laki. Ya kan dulu, dan saya pernah mendatangi itu, ternyata bukit ya. Dan Yesus posisinya di atas, yang mereka mendengarkan itu ada di bawah. Dalam 2 kali pernikahan, itu kami setiap tahun rutin untuk obat, entah di kota, di Gedono, di beberapa tempat kami keliling sekalian kami ingin tahu tempatnya ke Malang sebenarnya. Tapi kemudian karena kesibukan kalian kami masing-masing, akhirnya lupa. Bahkan dulu itu setiap malam kami doa bersama sebelum tidur. Lalu suami saya ini karena mantan dapat orang sulit jadi beda. Lalu akhirnya kok jadi positif. Terus terang aja, saya menikah sama Mas Pram itu ada hal, ini saya nggak mau uji-uji ya, karena saya tahu ini kenyataan. Ada hal positif, saya jadi rajin berdoa. Mas Pram itu sangat disiplin, ya, tiap hari sama. Lalu saya bilang Mas nggak sekalian David. Makan siang jam 12.30 WIB Sabtu 2 Juli 2022 Wisma Pangesti Wening Rumah Retret Ambarawa, Jawa Tengah, Indonesia. Dari saya simpel, dia yang apa ya? Dia yang pinter bicara, selalu apa ya, terstruktur. Kalau saya kan enggak gitu. Nih, tahan sih. Sampai 10 tahun perkawinan itu kami masih dan terus, tapi kami terus apa ya, belajar untuk lebih mengerti karena Bergerak no. Ngopo ngono kayak joget-joget. Wisma Pangesti Wening Retret ex Yesuit Sesawi. Monggo yang mau klaim keuangan di Rafter di ruang makan sama Mas Simon dan Bu Simon. Oke. barengan sama
Ibu. Iya. Bapak-bapak di sini tak biarkan potret. Kaki diangkat. Perlu dibesarkan nanti. Ayo video, oke video. 1, 2, 3. Video. Biasanya dipanggil Adet atau terserah lah. Saya tinggal di Bintaro. Mbak Adet selama mengikuti retret ini gimana kesannya? Happy saja. Terus gimana kesannya Mbak? Kesannya sih senang aja pokoknya, dan banyak masukan juga. Oh iya, ada perubahan. Sekarang saya bukan tinggal di Bintaro, tinggal di Panti Werda. Di mana tuh Mbak? Di dekat Bandungan, yaitu di Semarang dah. Oh, oke. Selama mengikuti retret ini gimana Mbak Adet dapat apa? Banyak sih ya. Dari apa yang disampaikan Romo? Masukan-masukan yang selama ini rasanya saya bulat terus, sekarang kayaknya lepas gitu. Mungkin nggak bisa disebutin satu persatu, tapi sesuatu yang banyak yang saya dapat ya di situ, yang membuat nggak jadi banyak pikiran lagi. Harapannya Mbak Adet gimana? Harapan dalam hal apa? Apakah acara ini kira-kira butuh ada perlu dilakukan lagi atau gimana? Sebetulnya sih perlu ya. Ya, satu memang kita juga perlu ada tentang tentang yang kadang-kadang karena kita udah umur kebanyakan di rumah saja, tapi perlu juga kadang-kadang informasi dari luar. Nah, dari sini nih kadang-kadang kita bisa dapat di situ. Oke, baik. Makasih Mbak Adet. Benedikta Asih Putrati, biasa dipanggil Mbak Dikta. Saya senang bisa mengikuti retret Sesawi ini, dan puji Tuhan banyak mendapatkan manfaatnya, terutama semakin bisa mengakrabkan dengan suami saya yang berbeda sifat, karena suami saya orang Yesuit, jadi memang terkenal dengan sulit. Tapi bagi saya sulit itu pahit, memang identik pahit, tapi pahit adalah pahit jamu yang bisa mengobati saya. Jadi sifat suami saya yang tidak sama dengan saya justru saling melengkapi, bukan semakin mempertajam konflik. Oke. Terus dengan apa yang disampaikan Romo ya selama 2 hari ini, menurut Mbak Dikta gimana? Apa yang berkesan gitu dari apa yang disampaikan Romo? Ada kata-kata kunci atau benang merah yang menjadi menjadi memperkuat ikatan kami. Itu selama ini suami menginginkan atau membuat semacam sekoci untuk berjalan di laut berkeluarga, dan ternyata Romo itu mengatakan sekoci itu bukan hanya dibuat oleh suami sendiri, tetapi sekoci itu dibuat bersama-sama istri, suami, dan anak-anak, sehingga akan menghasilkan sekoci-sekoci yang lebih
lebih baik, mungkin lebih lebih kuat untuk mencapai tujuan, ke pantai kehidupan yang lebih harmonis sesuai dengan serikat Yesus sendiri. Harapannya gimana Mbak? Apakah retret seperti ini kira-kira masih diperlukan lagi nggak sih menurut Mbak Dita? Wah, sangat diperlukan lagi karena kami kan masih berencana nanti yang sesawi di Jogja akan mengadakan retret lagi atau suatu komunitas yang lebih intensif lagi, sehingga kami semakin memperkaya iman kami masing-masing dalam berkeluarga dan saling meneguhkan, memberikan semangat untuk menapaki hidup selanjutnya. Kat, nama Mbak Dian Agung Sugiarto, asalnya dari Jogja. Gimana kesan Mbak Dian Kesannya terhadap retret ini? Retret. Kayak kembali ke rumah, pulang ke rumah. Ini rumahku, ini keluargaku. Di sini saya menemukan cinta, saya merasa dicintai. Berarti Tuhan hadir. Lagi dekat sama saya hari ini. Ini contohnya. Oke, dari apa yang disampaikan Romo, kira-kira apa yang bisa Mbak Dian bawa pulang gitu dan mungkin bisa diterapkan di entah itu di keluarga, entah itu di lingkungan, entah itu di komunitas lainnya? Iya banyak. Hubungan saya dengan Tuhan, saya masih harus banyak mendampingi anak-anak muda terutama. Kegiatan saya masih mendampingi tukang becak, masih harus jalan. Berarti saya harus masih terus menggunakan kekuatan saya semaksimal mungkin sampai gempor. Mbak diceritain yang kegiatan mendampingi beca itu apa sih? Mendampingi tukang becak itu sejak Koko nggak ada tuh, dulu saya berniat mengirim sebungkus nasi itu sebagai cinta saya sama Koko. Kok tak kirim yo? Jadi aku ngasih tukang becak sebungkus nasi itu cintaku sama suamiku, tak kirim lewat nasi itu. Ya sampai sekarang entah udah berapa tahun ya, hampir 2,5 tahun. Itu setiap hari Mbak? Kira-kira satu hari yang pasti datang itu 5 orang. Ada tukang beca, ada tukang koran, dan mereka udah ya mungkin keluargaku ya. Oke. Terus menurut Mbak Dian perlu diadain lagi nggak sih retret seperti Iya ini? dong, aku udah daftar kok untuk yang kedua. Sebelum mulai yang pertama aku udah bilang Mas Abdi, Mas, aku daftar yang pertama dan kedua. Oke. Rindu Mbak, rindu Iya. mencas lagi semangatku. Karena kan semangatku lagi kendor-kendornya. Jadi di sini ya dicas lagi. Aku pulang itu bawa semangat baru gitu. Selamat siang, saya Yayu. Keikutsertaan saya dalam retret Sesawi ini sungguh sangat menyenangkan. Banyak yang saya dapatkan, teman baru, bertemu dengan mendapatkan teman yang baru juga, bertemu dengan teman-teman yang lama, di mana kita bisa berbagi cerita, di mana juga kita saling men-sharingkan pengalaman masing-masing. Dan di situ saya benar-benar merasa diteguhkan bahwa apa yang saya alami selama ini saya tidak sendiri, bahkan ternyata ada yang lebih dahsyat dari pengalaman di keluarga kami. Dan harapan saya kalau bisa sih bisa berlanjut untuk yang akan datang, diadakan lagi. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Saya Lucy, istrinya Andre.
Saya berkesan mengikuti acara retret ini karena satu, romonya keren, yang disampaikan itu bagus, caranya santai, rileks gitu ya, tetapi tajam, pokoknya berbobot lah gitu ya. Lalu suasananya juga menyenangkan, enggak ada kelompok-kelompok, kita semuanya menyatu gitu ya, rasa-rasanya membuat jadi kita percaya dengan satu sama lain gitu. Untuk kedepannya sih bagus juga untuk diulangi lagi acara seperti ini. Terima kasih. Ya, ini saya rasakan retret ini sangat berguna untuk membantu keluarga-keluarga, terutama keluarga saya, untuk merasakan dan menghadirkan Allah secara nyata dalam komunikasi dan dalam langkah-langkah bersama dengan anak-anak juga, supaya kami semua dapat hidup dalam rahmat dan berkat Allah. Retret ini harus diulangi dengan model yang berbeda-beda, tetapi terus menyemangati supaya hidup dalam kasih Allah secara real dalam keluarga yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih. Agak kenceng. Halo, nama saya Paulus Makasak Simanjuntak. Saya di Sesawi sejak tahun 2000, sejak keluar dari novisiat. Saya mengikuti retret ini karena saya banyak membaca, mencari arti dari uap. Dan saya sangat tertarik dengan poin kedua dan poin keempat dari uap. Uap itu Universal Apostolic Preference. Jadi preferences. Jadi itu usulan-usulan dari Ordo Yesuit untuk melihat perjalanan kondisi dunia ini 10 tahun ke depan. Nah, salah satu teman-teman yang sangat menarik itu adalah poin kedua, bagaimana kita berjalan bersama orang-orang yang terpinggirkan. Banyak sekali ternyata kegiatan yang bisa kita dalamin untuk terlibat di dalam itu dari diri kita ya. Seperti saya sekarang, saya mempersiapkan diri untuk menjadi fasilitator bagi difabel. Yang keempat itu, poin keempat di sana adalah berjalan bersama untuk perawatan bumi. Saya lebih mengaktifkan diri untuk bagaimana mendistribusikan tentang kesadaran untuk tidak membuang sampah dari rumah kita dengan mengolah sampah itu menjadi ekoenzim. Itu saya lihat dapat memang baru hari terakhir ini, tapi sebelumnya teman-teman ternyata juga tentang afektif dari tiap pasangan yang hadir di sini itu digali oleh Romo Nano, sehingga 2 hari pertama itu kita bicara banyak tentang itu, bagaimana afeksi dari tiap pasangan yang hadir di sini diolah, disadarkan, dan itu sangat baik menurut saya untuk terus dilanjutkan di dalam retret seperti ini. Semoga masih ada lanjutannya di masa mendatang. Di masa mendatang masih bisa diwujudkan oleh timnya Mas Damar, Mas Abdi dan Mas Simon, sehingga lebih banyak pasangan yang mengerti, lebih banyak orang yang sadar tentang uap tadi. Demikian teman-teman, terima kasih. Nama saya Sukaryanto. Selama retret ini saya bersama istri Sri Wahyu Drawastiti. Saya merasa bersyukur sekali dengan adanya retret ini, karena saya itu sudah mengadakan retret di mana-mana. Saya dulu awal-awal pernikahan selalu retret itu setiap tahun selalu mengadakan retret, entah itu di Girisonta, di Trapes, di CIM, CM di Malang, kemudian OSC di Pratista Bandung, tapi saya tidak menemukan apa yang saya cari. Tetapi retret di sini ini sungguh-sungguh membuat pertumbuhan saya, membuat pertumbuhan iman saya. Retret dengan mana? Komunitas apa nih Pak? Komunitas Sesawi ini membuat saya lebih hidup lagi, karena ya masalah-masalah keluarga yang dulu belum muncul sekarang sudah mulai muncul dan dibahas di sini, itu sangat melegakan. Dan saya berterima kasih dengan tim Sesawi yang menyelenggarakan acara ini, dan harapan saya mungkin tahun-tahun berikutnya bisa diusahakan lagi. Ya, kalau saya merasa surprise, benar-benar surprise ikut
acara retret yang diselenggarakan oleh Sesawi ini. Kenapa? Karena persoalan yang menggumpal di antara kami berdua, karena kami tidak memiliki anak, jadi saya bilang kami berdua itu pecah, sekarang sudah pecah, jadi sudah cair kembali. Kami saling memaafkan, kami saling ingin membentuk perjalanan hidup yang lebih baru seperti dulu awal kami menikah. Jadi kami bertekad ingin kembali ke Kitoh seperti dulu awal kami membentuk keluarga. Dia dulu memang keluar dari Yesuit itu dengan cita-cita untuk gereja, saya juga kepingin untuk gereja. Jadi bermanfaat sekali ini, justru saya sendiri ingin menyelesaikan diri saya sendiri supaya saya kemudian bisa membentuk keluarga yang lebih baik, lalu saya bisa berkarya memberikan yang terbaik untuk gereja dan masyarakat sekitar. Tapi untuk itu kan saya harus menyelesaikan diri saya sendiri. Nah, itu saya temukan di sini. Retret yang bagi saya luar biasa. Kebetulan pembimbingnya juga ya tepat sekali. Tema yang beliau angkat juga tepat, yaitu orang yang sulit. Temanya itu bagaimana menghadapi orang yang sulit. Dan ternyata saya temukan setiap orang itu memang sulit ya. Bagaimana saya harus menyesuaikan diri. Selamat pagi, saya Filipus Sudadi. Dulu saya menggunakan nama Swandaru Harso. Saya sangat beruntung, sangat bersyukur karena saya berkesempatan untuk retret bersama selama kurang lebih 3 hari di tempat yang sangat ideal, yang sangat bagus, sangat sesuai, sangat mendukung dengan tujuan diadakannya retret ini. Sungguh saya merasa mendapatkan penguatan. Istri saya juga sangat terkesan. Semakin kami merasakan bahwa berkat Tuhan yang melimpah yang terus-menerus mengucur itu tak henti-hentinya. Di situ saya menemukan sharing-sharing teman-teman itu sungguh semakin meneguhkan bahwa perutusan yang sesungguhnya diembankan kepada sesiapa saja yang pernah mengikuti perjalanan hidup Santo Ignatius itu senantiasa terus hidup, mekar, tumbuh, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sebagai seorang yang menjadi inspirasi untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk alam, dan seterusnya. Saya berharap bahwa ada tindak lanjut untuk kelompok-kelompok, baik selain individu ya, penguatan individu, itu juga penguatan di keluarga, tapi juga kelompok-kelompok kategorial di lingkungan geografis yang paling dekat, misalnya Regio Jogja, Regio Muntilan, Semarang, Solo, Jakarta, Bogor, Bandung, dan seterusnya. Saya mengibaratkan itu ada sebuah wahana yang berupa skoci atau pera-pera kecil yang kemudian bisa suatu saat masuk dalam skoci induk yang isinya adalah perutusan Tuhan, perutusan Allah dalam semangat Santo Ignatius. Teman-teman, kami sangat berterima kasih terutama mereka yang telah menyelenggarakan ini dengan penuh sukacita dan keikhlasan. Matur nuwun, sampai ketemu dalam perjumpaan yang berikutnya.